Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, nama saya Melia Kristanti. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habarin Jurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu hukum administrasi negara dan apa aja hubungan yang saya ambil pada materi penugasan saya. Let's go. Apa sih hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara atau bisa disebut sebagai hukum tata pemerintah negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang sudah diatur kepada lembaga-lembaga pemerintahan menentukan kedudukannya dalam negara. Adapun hukum administrasi negara ini menjalankan fungsi pengawasan pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam kegiatan administrasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengatur aktivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, sekaligus melindungi masyarakat terhadap berbagai sikap tindak administrasi negara serta untuk melindungi administrasi negara itu sendiri. Nah, di sini saya menghubungkan pemberhentian secara tidak terhormat pejabat pemerintah karena kasus korupsi dengan perspektif hukum administrasi negara. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Seperti salah satu contohnya yaitu ASN. ASN ini terdiri dari dua kategori yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K. PNS dan P3K ini sebenarnya sama-sama bekerja di pemerintahan, namun ada beberapa perbedaan dari kategori kedua ini. PNS mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahunnya, bisa mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus dan memiliki gaji tetap. Sedangkan untuk P3K umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja, seperti kepanjangan dari namanya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Di Indonesia, tingkat kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintah masih terbilang tinggi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, melainkan karena sifat serakah dan moral yang buruk. Menurut pendapat ahli yaitu Jack Bolons-Brown Theory, berpendapat bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh keserakahan, greed, kesempatan opportunities, kebutuhan needs, dan pengungkapan exposure. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pejabat pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dengan sekutu. Korupsi merupakan ancaman dan permasalahan penting yang dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Karena dampak dari korupsi tak hanya berpengaruh pada bidang ekonomi saja, akan tetapi kehidupan masyarakat pun ikut terkena imbas dari kejahatan ini, antaranya kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi menjadi lamban, rendahnya kualitas, penurunan pendapat negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Tindakan perseorangan secara pribadi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat mengarah pada terjadinya kejahatan yang besar. Mengenai kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diatur dalam ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B, yaitu pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Apakah bisa mengatasi atau mengurangi pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi? Upaya melawan korupsi dapat dilakukan dengan merubah pola pikir penyelenggara negara, selain juga meniadakan lingkungan maupun sistem yang mendukung adanya tindakan korupsi, dimulai dari diri sendiri dan hal terkecil. Oleh sebab itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi bagi setiap PNS, yaitu tanggung jawab, disiplin, peduli, jujur, bekerja keras, mandiri, adil, sederhana, dan berani. Selain itu juga diperlukan integritas bagi PNS untuk menjunjung kejujuran, mematuhi aturan dan kode etik, serta mampu memegang teguh nilai-nilai, serta menjauhi perilaku yang mementingkan keuntungan pribadi. Baiklah, itu merupakan paparan singkat hubungan hukum administrasi negara dan pemberhentian secara tidak hormat pejabat pemerintah karena kasus korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.